Baik, perkenalkan nama saya Gusti Terasandi dari program studi S1 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. NIM saya yaitu 2013071010. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum sifat membran plasma, transportasi sel, difusi, dan osmosis. Sebelumnya, ada baiknya kita menggunakan alat keselamatan lab, yang mana videonya yaitu di sini. Baik, sebelum kita memulai praktikum, ada baiknya kita memakai keselamatan lab, di mana kita menggunakan jas lab. Penggunaan jas lab ini untuk mencegah baju kita terkena dari cairan zat kimia yang nantinya akan merusak. Dan jangan lupa ingat dikancingkan, karena jika tidak dikancingkan nanti baju ini akan terkibas dan mengakibatkan kemungkinan terjatuhnya alat-alat kimia yang harganya sangat mahal. Lalu selanjutnya kita pakai sarung tangan. Ini bersifat opsional, tetapi jika punya, ada baiknya dipakai karena menghindarkan kita dari tangan kita kena zat-zat kimia yang berbahaya. Jika sudah, kita pakai masker. Penggunaan masker ini juga sama, yaitu mencegah kita menghirup zat-zat kimia yang berbahaya yang akan merusak pernapasan kita nanti. Pakainya juga dengan benar, ya seperti ini. Lanjut ke praktikum, let's go. Baik, sebelum dimulainya praktikum pada kali ini, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu difusi, apa itu osmosis, dan sifat-sifat dari membran plasma sel tersebut. Baik, difusi. Difusi merupakan perpindahan zat, yang mana perpindahannya itu dari larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi ke larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu adalah osmosis. Osmosis merupakan perpindahan pelarut, atau pada praktikum ini ada air, di mana perpindahan itu dari larutan yang memiliki konsentrasi lebih rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya yaitu sifat dari membran plasma. Ada 3 sifat dari membran plasma, yaitu selektif permeable, impermeable, dan semi permeable. Selektif permeable yaitu suatu sifat membran sel di mana hanya mengizinkan zat-zat tertentu seperti molekul ion untuk keluar masuk sel. Lalu impermeable. Impermeable merupakan semua zat yang ada di luar zat tersebut tidak boleh masuk ke dalam zat tersebut. Yang mana pada pengertiannya ini, yang ada di luar tidak diizinkan masuk ke dalam. Yang terakhir yaitu semi permeable. Semi permeable ini adalah hanya air dan zat yang terlarut yang hanya bisa keluar masuk sel tersebut. Baik, tadi saya ada menyinggung tentang konsentrasi. Tetapi apa itu konsentrasi? Ini menyangkut ke kimia, yaitu konsentrasi adalah kita menggunakan contoh yaitu konsentrasi garam pada larutan yaitu 50%. Apa artinya? 50% konsentrasi tersebut artinya misal kita memiliki larutan 100%. Dikatakan bahwa dalam larutan tersebut memiliki 50% garam.
Artinya 100% larutan tersebut atau 100 mili larutan tersebut memiliki kandungan 50 mili garam di dalam larutan tersebut. Seperti itu. Itu yang dinamakan konsentrasi. Baik. Lalu misal ada konsentrasi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Apa arti dari zat yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dan lebih rendah? Misal kita memiliki dua buah gelas, yang dalam gelas tersebut masing-masing ini gelas A dan ini gelas B ya. Di gelas A kita menaruh garam sebanyak 20 gram, misal 20 gram, dan pada larutan B kita menaruh garam 5%. Jelas ini lebih banyak garamnya dan ini lebih sedikit garamnya. Lalu tentu kita jika membuat larutan harus diisikan air. Pada kedua gelas ini diisikan air sama-sama untuk mendapat banyak, yaitu 100 ml misalnya. Jika sudah sama, yang mana lebih banyak garamnya tetap pada gelas A. Gelas A ini bisa dikatakan yaitu larutan yang memiliki konsentrasi garam lebih banyak daripada gelas B, yang mana jumlah garamnya sudah tentu lebih banyak daripada gelas B. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke praktikum. Let's go. Baik, pada praktikum kita kali ini kita memiliki alat, yang mana alat pertama yaitu sebenarnya menggunakan pipet tetes, tetapi saya tidak mempunyai pipet tetes, tapi saya menggunakan pengukur yaitu slide. Ini yaitu yang 3 ml. Selanjutnya alatnya yaitu menggunakan cawan Petri, tetapi saya menggunakan gelas yang saya potong seperti ini. Kita memerlukan 10. Lalu alat selanjutnya yaitu gelas ukur. Tapi saya tidak memiliki gelas ukur, tapi saya bisa menggunakan ini, yaitu spade. Baik, itu adalah alat yang kita gunakan. Oh, tidak lupa, kita juga menggunakan pisau sebagai alat potong dan kalena untuk mencetak dari kita memotong. Ada juga sendok untuk mengaduk. Pengaduk yang artinya di sini yaitu untuk melarutkan gula kepada air untuk membuat larutan gula. Selanjutnya yaitu bahan. Kita menggunakan wortel, kita menggunakan kacang, lalu kita menggunakan garam ini yaitu tentunya larutan gula. Kita menggunakan sirup dan juga air. Air yang dimaksud ini adalah air aquades. Jika tidak memiliki aquades, kita bisa menggunakan air keras seperti biasa, tidak apa-apa. Selanjutnya, oh iya, kalian pasti bertanya-tanya kenapa kita menggunakan wortel dan kentang ini. Yang kita tahu ini adalah umbi. Umbi ini adalah bagian dari makhluk hidup. Kita menggunakan dua bahan ini untuk menguji sel yang ada dalam dua bahan ini, yang mana di dalam ini pasti ada sel hidup nanti yang akan kita potong. Kedua bahan ini akan kita potong, lalu kita potong menjadi kubus, yang mana nantinya pada bagian atasnya kita akan buat lubang. Akan saya contohkan sekarang. Let's go.
kita isikan masing-masing air di sisi-sisi ini sebanyak, ya, kita coba dulu. Ini 3 ml. Baik, karena 3 ml cuma segitu. Oh, ini yang terakhir kita masukkan tanpa ada penambahan apa-apa. Kita mula-mula kita masukkan ini air. Supaya semuanya terendam. Airnya jangan sampai masuk ke dalam lubang kentang ataupun wortel ya. Baik, sebelumnya kita tunggu ini. Sebelumnya panjang dari kentang ini adalah 3,5 cm dan lebarnya 3 cm. Ini wortelnya memiliki ukuran sama dengan kentang. Nanti kita akan ukur apakah dia mengalami penyusutan atau mengalami perpanjangan. Ini apakah hipotesisnya, apakah garam ini akan mencair atau tetap menjadi seperti ini. Kita tunggu selama 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Oke? Baik, dari hasil praktikum kita kali ini, karena keadaan yang di rumah saja, jadinya alat untuk mengukur hasil akhir dari praktikum ini kurang memadai. Tetapi hasilnya akan saya jelaskan sesuai dengan teori yang saya dapatkan, yaitu pada larutan kentang dan wortel pertama ini yang tadi kita isikan air tersebut, pada teorinya dia akan mengalami pertambahan panjang atau pertambahan berat. Mengapa? Karena ini bersifat difusi, yang mana larutan dari konsentrasi lebih tinggi, ini kentang dan wortel ini, menuju ke larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah, yaitu air ini, yang aqueous ini. Seperti itu. Ini merupakan difusi. Sedangkan pada kentang dan wortel yang berisikan larutan gula, dia akan mengalami osmosis. Kenapa? Pada teorinya, osmosis ini terjadi karena larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah, yaitu air, akan
menuju ke larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, yaitu air gula, seperti itu. Lalu yang nomor 3 yaitu yang berisikan garam. Yang berisikan garam ini akan mengalami osmosis juga. Mengapa? Karena pada teorinya kentang dan wortel ini akan mengalami pengurangan berat dan panjang, karena yang memiliki konsentrasi lebih rendah akan menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Ini garam ini akan menyerap air yang memiliki kentang ini, seperti itu. Sama juga dengan wortel, seperti itu. Lalu yang keempat ada kentang dan wortel berisikan air sirup. Dari hasilnya akan mengalami osmosis seperti larutan gula ini, karena air sirup memiliki larutan konsentrasi yang lebih tinggi daripada sayuran ini, yaitu umbi-umbi ini, maksud saya, yaitu kentang dan wortel ini. Lalu yang terakhir, yang tanpa diisikan apa-apa pada lubangnya, dia akan mengalami difusi, yang mana kentang dan wortel ini akan menyerap air yang ada di luarnya, yaitu larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi ini akan menyerap lautan yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah, seperti itu. Lalu dari tadi saya menyinggung tentang larutan berkonsentrasi tinggi dan larutan berkonsentrasi rendah. Akan saya jelaskan baik sebelumnya larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi itu bisa disebut dengan larutan hipertonik, sedangkan larutan yang memiliki konsentrasi yang rendah itu bisa dikatakan hipotonik. Seperti itu. Sekian presentasi yang praktikum yang dapat saya sampaikan. Maaf jika adanya kekurangan dalam praktikum ini karena kurang memadainya peralatan serta peralatan yang untuk mendukung praktikum ini, di mana kekurangan dari praktikum ini di sini saya tidak memiliki timbangan analitik untuk menimbang hasil akhir dari praktikum ini, seperti itu. Maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan sampai jumpa, bye bye. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.